Karena Tung Tung Sahur sangat nakal di sekolah sebelumnya, akhirnya Tung Tung dimasukkan ke sekolah yang terkenal akan bobroknya. Hari ini adalah hari pertama Tung Tung masuk sekolah di SMA 1 Banteng. Sekolah yang terkenal akan siswa-siswanya yang brutal. Saat itu, Tung Tung diajak oleh Adit untuk menuntunnya ke asrama, tempat yang nanti Tung Tung tinggali. Saat menuju asrama, tiba-tiba Tung Tung dipalak oleh anggota geng bullies. Tung Tung Sahur yang heran bertanya pada Adit, kenapa harus bayar? Ternyata ada peraturan tak tertulis yang mana tersebut wajib membayar uang keamanan. Yang mana uang keamanan itu sebagai jaminan tidak ada yang membulinya. Akhirnya, Tung Tung Sahur melawan 3 pemalak itu. Duar. Seketika ketiga pemalak itu bonyok. Adit yang melihat kejadian itu seketika merencanakan sesuatu yang licik. Akhirnya Tung Tung masuk ke dalam asramanya. Saat di dalam asrama, Tung Tung bertemu dengan Asasino. Asasino datang memperkenalkan dirinya kepada Tung Tung. Setelah berkenalan dengan Tung Tung, Adit mengajak Tung Tung berkeliling di sekolah. Saat di jalan, Tung Tung dan Adit bertemu dengan balerina. Balerina menangis karena coklatnya diambil oleh Asep Srepet. Setelah Tung Tung mendengar alasan balerina menangis, akhirnya Tung Tung pergi ke koridor sekolah untuk menemui Asep Srepet dan terjadilah pertarungan di sana. Saat pertarungannya, Asep Srepet mulai menyerang Tung Tung. Akan tetapi, serangan itu mudah dihindari oleh Tung Tung. Tiba-tiba, duar! Pukulan uppercut dari Tung Tung berhasil mengenai Asep Srepet dan akhirnya Asep Srepet tumbang, cuy! Akhirnya Tung Tung mengembalikan coklatnya ke balerina. Tiba-tiba balerina mengecup pipi Tung Tung. Senangnya! Setelah itu, Adit mengajak Tung Tung ke kantin sekolah. Saat di kantin, Adit menjelaskan bahwa ada 6 kelompok yang menguasai sekolah ini. Akhirnya, Adit menjelaskan bahwa ada 6 kelompok di sekolah ini. Namun ketika Adit mau menjelaskan, tiba-tiba Dontol datang dengan wajah ketakutan. Tolongin, Dit! Dontol meminta perlindungan kepada Tung Tung karena dia terlihat kuat. Tung Tung bertanya kepada Dontol, apa yang sedang terjadi? Akhirnya Dennis menjelaskan bahwa dia sedang dikejar Garam Mararam dari geng bully karena belum bayar uang keamanannya. Namun tiba-tiba suara Garam Mararam terdengar dari kejauhan. Dontol yang dikejar Garam Mararam akhirnya dilindungi oleh Tung Tung dan terjadilah perkelahian. Saat itu, semua pukulan Garam Mararam berhasil ditepis oleh Tung Tung. Tiba-tiba, bak! Sebuah pukulan jab dari Tung Tung berhasil mengenai perut Garam Mararam dan akhirnya tumbang seketika. Sakitnya! Setelah itu, Dontol berterima kasih kepada Tung Tung dan metraktir Tung Tung dan Adit makan di kantin. Saat menunggu pesanan, Dontol mengenalkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin geng nerd, salah satu geng penguasa di sekolah ini. Dontol meminta tolong pada Tung Tung untuk melindunginya saat pidato pemilihan ketua OSIS besok. Tung Tung menyetujuinya karena dia kesel juga dengan para geng bully. Tapi tiba-tiba, ternyata ada seseorang yang sedang membidik Tung Tung. Ketika Madu Madung Dung mengarahkan ketapelnya, akhirnya dia menembak ketapel itu dengan batu akik. Peletak! Seketika kepala Tung Tung bocor. Adit dan Dontol yang melihat itu kaget, cuy, dan akhirnya Dontol dan Adit membawanya ke UKS, cuy. Setelah Tung Tung disembuhkan dengan serum G-Virus Ada Wong, seketika tubuh Tung Tung makin kekar, cuy. Setelah itu, Tung Tung berterima kasih oleh Ada Wong dan izin kembali ke asrama untuk istirahat. Saat menuju ke kamar asramanya, ternyata ada Asasino yang menunggu di depan kamarnya. Di sini Asasino mendengar kabar dari Adit bahwa Tung Tung akan melindungi Dontol saat pemilihan nanti. Lalu mempertanyakan kebenarannya, dan Tung Tung mengiyakannya. Mendengar jawaban itu, akhirnya Asasino memberikan senjata kepada Tung Tung. Namun senjata apakah itu? Di pagi harinya, Tung Tung pergi menemui Dontol ke kamarnya karena hari ini telah berjanji melindunginya dari geng bullies. Sesampainya di kamar, ternyata Dontol udah menunggunya dari tadi. Lalu akhirnya mereka pergi ke aula sekolah. Selama di perjalanan, mereka dihadang Asep Srepet. Akhirnya Tung Tung maju dengan pemukul besi pemberian si Asasino. Buk! 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 Seketika Asep Srepet bonyok! Tak lama kemudian Madu Madungdung dan Garam Mararam datang untuk membantu Asep Srepet. Namun, apa yang akan terjadi kepada Tung Tung? Pertama, Tung Tung dengan gagahnya menghadapi mereka dengan tongkat baseball besinya. Like dan subscribe kalau setuju. Asep Srepet yang babak belur karena habis digebukin Tung Tung Sahur, tiba-tiba didatangin Garam Mararam dan Madung Madudung. Ternyata Garam Mararam dan Madudung berniat untuk membantu Asep Srepet. Akhirnya terpaksa Tung Tung Sahur menghadapi mereka bertiga sekaligus, cuy.
Garam Mararam langsung membidik ke tapel batu akiknya. Dan batu akik itu pun langsung melesat ke arah Tungtung. Tungtung dengan refleksnya memukul batu akik tersebut. Meledak! Batu akik itu pun terpental ke arah kepala Madu-Madudung. Kini Tungtung tinggal menghadapi mereka berdua. Bak! 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 Dan akhirnya mereka semua dikalahkan. Dontol berterima kasih pada Tungtung dan lanjut pergi ke aula untuk pidato pemilihan OSIS-nya. Tapi tunggu dulu! Ternyata dari kejauhan ada Adit yang memperhatikan pertarungan itu. Apa yang direncanakan Adit? Komen di bawah cuy! Setelah Tungtung berpisah dengan Dontol, tiba-tiba Adit menghampiri Tungtung. Adit meminta tolong ke Tungtung buat menemaninya ke ruang bawah sekolah untuk mengambil peralatan praktek milik guru kimia. Setelah sampai di ruang bawah tanah, ternyata terdapat arena pertarungan liar. Di arena tersebut, Udin Dindun, sang ketua geng bully, menunggu penantang selanjutnya. Tiba-tiba, Adit mendorong Tungtung ke arena, cuy. Gak hanya itu, Adit juga berkata, "Woi Udin, Tungtung pernah ngejelek-jelekin nyokap lo." Mendengar itu, Udin Dindun marah, dan terjadilah pertarungan yang sengit. Pukulan demi pukulan saling mengenai satu sama lain. Akan tetapi, hiat! Sebuah pukulan uppercut dari Tungtung mengena kepala Udin Dindun. Akhirnya Udin pun tumbang, dan Tungtung memenangkan pertarungan tersebut. Tapi tunggu dulu, ternyata Adit kabur dari tempat ini. Apa yang akan dilakukan Tungtung? Ayo kasih saran buat Tungtung di komen, cuy!